Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dalam channel saya Iksan Rinaldi dalam perjalanan touring Jawa Bali. Kali ini kita telah memasuki episode ke-8, di mana pada episode ke-8 ini saya melintasi jalur utara di Pulau Bali. Saya akan menuju daerah yang bernama Amet. Sebelumnya, untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Juga jangan lupa untuk mengklik lonceng notifikasi agar mengetahui update perjalanan saya. Juga jangan lupa untuk klik like, komen, dan share agar channel saya semakin berkembang ke depan. Jangan lupa ya teman-teman. Ini adalah perjalanan di hari pertama saya di Pulau Bali, di mana saya akan menyusuri utara Pulau Bali dan saya akan menuju ke suatu daerah bernama Amet di pesisir timur Bali. Dan ini adalah rute perjalanan saya di hari pertama di Pulau Bali. Sedangkan untuk total perjalanan di touring Jawa Bali ini saya sudah memasuki di hari keempat. Setelah perjalanan dari pagi hari tadi hingga siang hari ini, cuaca cukup cerah. Menjelang sore hari, Bali diguyur hujan dan kondisi hujan cukup deras sehingga membuat jalanan menjadi licin. Duh, sayang banget nih teman-teman karena ada stiker di windshield. Ini stiker ketika saya tempel dari RFT4 kemarin sampai sekarang tidak saya lepas nih. Nah, efeknya memang jarak pandang di windshield jadi terganggu ya kalau dari kamera. Apalagi ketika hujan ini saya jalan agak menunduk sehingga posisi GoPro itu juga agak ke bawah. Nah, jadinya terhalang nih oleh stiker yang ada di windshield. Nah, tapi ketika nanti untuk touring berikutnya pasti stiker tersebut akan saya lepas karena memang supaya tidak mengganggu jarak pandang windshield pada motor ketika sedang riding. Tetapi memang sayangnya karena stiker tersebut didesain hanya untuk satu kali, tidak bisa untuk dilepas lalu dipasang lagi. Sayang banget nih, makanya nanti ketika dilepas ya stiker tersebut sudah tidak bisa lagi dipasang.
Perjalanan pun terus dilanjutkan dan sepertinya saya sudah sampai menjelang menuju Amed nih teman-teman. Nah, saya tadi juga melewati daerah Pantai Lovina, di mana Pantai Lovina adalah pantai yang ikonik dengan satwa lumba-lumbanya ya. Jadi di sana banyak sekali untuk berwisata melihat lumba-lumba. Lalu saya melewati daerah Buleleng dan sekarang saya kembali melanjutkan untuk menuju ke Amed. Jadi saya memang penasaran sekali ya teman-teman ya untuk daerah Amed di Pulau Bali ini. Dia berada di sisi timur Pulau Bali dan di Pulau Amed ini memang kalau kita lihat geografis di peta dia juga mengelilingi gunung yaitu Gunung Karang. Jadi dari geografisnya ini memang dia terlihat seperti gunung, tetapi saya kurang paham ya teman-teman ya, ini gunung aktif atau bukan. Nah, di penamaan warga lokal sendiri pun ada yang bilang Gunung Karang Pucak, ada yang bilang juga Gunung Karang Seraya. Mungkin ada teman-teman yang tahu lokasi ini terkait sejarahnya, boleh tulis di kolom komentar ya. Atau mungkin teman-teman nih yang asli Bali tahu daerah Amed ini dia mengitari gunung atau karang atau perbukitan, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kondisi riding dengan cuaca seperti ini rentan ngantuk ya teman-teman ya, dimana angin sepoi-sepoi, terus cuaca juga dingin, dan juga kondisi jalan yang cenderung licin, sehingga ini memang harus hati-hati karena kalau kita hilang konsentrasi bisa menyebabkan crash ketika di jalan, sehingga memang membutuhkan effort yang lebih, membutuhkan atensi dan konsentrasi yang tinggi agar kita bisa terus mempertahankan frekuensi berkendara atau frekuensi ketika riding ketika sedang cuaca kondisi seperti ini. Dan di kanan kiri jalan pun pemandangan cukup baik ya teman-teman ya, cukup bagus, banyak pepohonan. Nah, kalau teman-teman tahu di Bali ini yang namanya pepohonan ini memang sangat dijaga ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu seni atau salah satu keindahan ketika kita di Bali, di mana masyarakat sekitar ini memang sangat menjaga alam ya, tidak asal nebang lah istilahnya. Sehingga sepanjang perjalanan tadi banyak sekali pohon-pohon hijau-hijau di kanan kiri jalan. Tetapi juga kita tidak boleh terlena ya teman-teman ya, karena terkadang ada beberapa masyarakat atau warga sekitar yang sedang beraktivitas yang keluar dari pertigaan atau perempatan, juga warga yang sedang berkendara di jalan raya, sehingga ini juga yang membuat kita harus hati-hati ya. Kalau terlena dikit ini juga bisa menyebabkan crash ketika kita terjadi gesekan terhadap warga sekitar yang sedang berkendara juga. Jadi itu dia teman-teman, untuk touring atau riding ini memang tidak mudah ya. Jadi kita harus terus konsentrasi dimulai dari perjalanan hingga sampai di titik perjalanan, dan juga kita harus terus menjaga ritme agar kita bisa tetap mencapai tujuan dengan tepat, tetapi dengan kondisi tidak terlalu terburu-buru juga tidak terlalu lama. Alhamdulillah sekarang kondisi cuaca sudah mulai reda untuk hujan, tetapi kondisi jalan masih cukup basah dan cuaca pun masih terlihat tampak mendung.
Alhamdulillah sekarang saya sudah masuk di daerah Amed. Nah, teman-teman, daerah Amed ini memang kita keluar ya dari jalur nasional. Kita memang melewati daerah yang cukup curam ya, baik tanjakan atau turunannya, baik juga belokannya. Mungkin itu saja pada episode ke-8 ini. Jangan lupa saksikan pada episode selanjutnya di mana saya melanjutkan perjalanan dan menyusuri atau melewati daerah Amed di daerah timur pesisir Pulau Bali. Jangan lupa saksikan terus ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.